Zamannya, oke kita mulai. Dia kita meneruskan algoritma ya. Kemarin terakhir ya pertemuan kita sudah berlanjut ke penyeleksian ya dengan if. Nah sekarang kita berlanjut ke pengulangan. Ada banyak pengulangan, ada beberapa pengulangan, sintaksnya kita bahas. Pengulangan ini seperti apa gitu ya. Nah misalkan begini, kita punya satu soal ya, misalkan buat program untuk mengetahui bilangan tengah dari 3 bilangan gitu ya. Nah kita coba review lagi ya. Kalau kita inputkan dari 3 bilangan 23, 12, 9, maka di outputkan 12 ya, outputkan 12. Itu program untuk mengetahui bilangan yang di tengah atau bilangan yang kedua, bilangan yang di tengah lah. Ya, bilangan yang di tengah berarti kalau kita diurutkan mau ascending atau descending, nilai tengahnya ada gitu ya. Oke, kemudian buat program untuk menerima input 3 buah panjang sisi dari segitiga. Ya. Soalnya bisa segitiga itu sama kaki atau sama sisi ya, atau segitiga yang sembarang ya, bahwa sisi-sisinya panjangnya beda-beda gitu ya. Jadi ada yang sama sisi, sama kaki, dan sembarang. Panjang sisinya berbeda. Nah ini bagaimana gitu ya. Kemudian ada program untuk menghitung luas segitiga, luas lingkaran, dan lain-lain ya. Kemudian konversi, misalkan kita membuat satu konversi bilangan 101, maka itu ratusan ya. 1200 lalu kita input berarti sudah ribuan. 11 berarti sudah puluhan ya, dan seterusnya. Nah, jadi kalau kalian kemarin masih ngutak-ngatik yang if gitu ya, nah ini bisa dilakukan dengan if seperti itu. Jadi kalau 101 ada 3 digit berarti ratusan, 4 digit berarti sudah ribuan, 2 digit puluhan gitu ya, dan seterusnya. Dihitung aja dari digitnya, itu yang konversi gitu ya. Nah, sedangkan yang program banyak seperti ini, ada luas segitiga, ada lingkaran, segi panjang, maka kita dihadapkan pada pilihan nomor berapa. Ya. Menu ini bisa diulang, ya, bisa diulang. Sehingga kalau kita tidak memilih ketiganya ini atau pilihan kita selain yang ini, maka program keluar. Gitu. Oke, nah bisa seperti itu. Jadi kita buatkan dengan if, dengan switch itu bisa, gitu ya, bisa lebih gampang. Oke, itu yang if ya, kita ulas sedikit tentang if. Jadi soal-soal seperti tadi bisa kita pecahkan langsung dengan if. Jadi boleh di outputkannya itu di akhir program, atau di outputkan pada masing-masing pilihan, gitu ya, masing-masing pilihan. Karena if satu kondisi, maka apa outputnya ya, bisa output, bisa satu statement ya, assignment ya, kemudian outputnya di akhir boleh, atau bisa di outputkan pada statement yang maka tadi gitu ya, jika pilihan, jika kondisinya benar. Nah kemudian kita beranjak ke pengulangan. Nah pengulangan yang sederhana
Ya pasti programnya ini akan melakukan satu state yang berulang, gitu ya, atau block state yang berulang. Ya, ada perintah di situ untuk berulang, tapi dengan satu kondisi catatannya, ya. Oke, dengan satu kondisi. Nah, yang paling sederhana memang pengulangannya satu kali. Satu kali itu pengulangan seperti apa? Ya, ada beberapa pengulangan dan beberapa aturan. Nih, oke. Pertama ada for. Ya, lihat sintaksnya. Pertama adalah nilai awal, kemudian kondisinya seperti apa, kemudian penambahannya atau pengurangannya, increment atau decrement. Ya, for. Nah, karena di sini ada kondisi awal, ya, nilai awal dengan kondisinya, ya, di sini kemudian penambahannya. Nah, jadi ada batasnya awal dan kondisi akhir, ya, ada awal dan kondisi ini. Maka for ini, ya, minimal pengulangan yang terjadi adalah satu kali, gitu. Dan berakhirnya itu jelas berapa kali, gitu. Ya. Sedangkan while dengan do while ini berbeda, ya, while dan do while berbeda, terutama yang while. While ini karena kondisinya di depan, maka kita pastikan bahwa pengulangan minimalnya itu 0. Kenapa? Karena kondisinya di depan. Kalau nilai awalnya memenuhi syarat atau kondisi ini bernilai benar, maka pengulangan itu terjadi. Tapi kalau kondisinya bernilai salah, maka pengulangan itu tidak pernah terjadi. Gitu. Sedangkan do, nah do, kemudian di sini ada state, maka do while ini pengulangan minimalnya yang terjadi adalah satu kali. Kenapa? Karena ini dilakukan dulu, masuk ke scope pengulangan ini, kemudian ada kondisi, ya, ada kondisi apa namanya, yang menentukan apakah ini terjadi pengulangan berikutnya atau tidak, gitu ya. Selama kondisi ini terpenuhi, maka dia akan melakukan ini, ya, statement ini di sini, lakukan lagi, ya, istilahnya seperti ini. Kalau yang for, ya, itu berarti sesuatu yang pasti gitu ya. Misalkan kamu bergerak, kamu berjalan 10 meter, kamu berjalan 200 langkah, kamu berjalan 10 langkah. Ya, sudah pasti di situ, 10 langkah, 100 meter. Gitu ya, sudah pasti. Nah, tapi kalau kondisi yang di sini, ini belum. Ya, while ini, while dengan kondisi. Misalkan, kamu pada saat PMB, itu ada tes. Ya, kalau nilai tesnya memenuhi syarat kelulusan, maka kamu kuliah berulang-ulang gitu ya, kuliah. Jadi ada tes dulu di awal ini. Kalau bernilai benar maka lakukan gitu ya pengulangannya. Tapi kalau tidak, kalau ini kondisinya salah, maka statement yang di sini pengulangan itu tidak pernah dilakukan. Berarti kalau kamu tidak lulus, kamu tidak pernah kuliah. Ya, istilahnya begitu. Nah, sedangkan yang ini do, nah
do dengan while, maka kamu akan terus kuliah selama kamu belum lulus. Ya, lakukan kuliah selama kamu belum lulus. Kalau sudah lulus, maka kuliah dilakukan? Tidak. Ya, tidak. Jadi, kuliah ini dilakukan selama kamu belum lulus. Ya, berbeda dengan ini ya. Berbeda dengan ini. Gitu. Atau yang ini kita dengan bahasa yang sama. Selama kamu belum lulus, maka lakukan kuliah. Ya. Selama kamu belum lulus, maka lakukan kuliah. Atau selama kamu nilai PMB-nya lulus, maka lakukan kuliah. Ya. Atau nilainya lebih besar dari, maka kuliah. Gitu ya. Oke. Nih, kita lihat, kita perjelas lagi. Kita perjelas lagi. Oke, ada yang perlu ditanyakan dulu kira-kira? Ada yang perlu ditanyakan dulu? Lanjut, Pak. Oke. Mel? Maaf, Pak. Oke, kita lanjut ya. Oke, kita lanjut. Nah, untuk yang for ini. Oke, jadi for jelas ya untuk pengulangan karena ada batasnya, ada nilai awal dengan nilai akhir pengulangan. Ya. Nah, kemudian di situ ditambahkan lagi ada increment dan decrement. Increment atau decrement. Ya, penambahan atau penurunan nilai. Gitu ya. Misalkan nilai awalnya 1, nilai akhirnya 100. Incrementnya tambah 5 gitu ya. Atau ya tambah 5 misalkan. Berarti 1 tambah 5 terus sampai 100. Gitu ya. Atau yang biasa cuman plus 1. Ya, jadi penambahannya cuman penambahan 1. 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Ya. Oke. Nah, contohnya misalkan seperti ini. Ada for integer i sama dengan 1, kemudian i kurang sama dengan 7, ya. Kemudian incrementnya adalah i++. I++ ini adalah i sama dengan i plus 1. Ya, artinya i ditambah 1. Gitu ya. Nah, ingat kalau di C bahwa record itu dimulai atau penghitungan dimulai dari 0. Ya, dari 0. Jadi kalau 7 sebetulnya itu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gitu ya. Gitu. Jadi dari 0. Nah, tapi di sini I sama dengan 1. Ya, sampai I kurang sama dengan 7. Jadi ini akan di-outputkan Indonesia Tanah Airku sebanyak 7 kali. Ya, karena di sini adalah sama dengan 7. Ya. Nah, kalau di sini 0, kita mau 7 berarti di sini kurang dari 7. Ya, tidak pakai sama dengan, tapi kurang dari 7. Ya. Ini kalau mulai dari 0. Atau sampai sama dengan kurang sama dengan 6. Itu boleh, ya, kurang sama dengan 6. Dia akan
ininya 7 ya, ditampilkannya 7 kali. Oke. Yang berikutnya nih, while yang tadi ya. Jadi ada kondisi yang diperiksa dulu. Ya, ada kondisi yang diperiksa dulu. Nah, karena ada kondisi yang diperiksa, kayak tadi kalau ujian. Kalau nilainya memenuhi kelulusan, maka dia lulus dan kuliah. Gitu. Tapi kalau tidak, maka kuliah itu tidak pernah dilakukan. Ya. Itu. Oke. Nah, block statement-nya atau perintahnya tidak harus ada. Ya. Syukur-syukur ada. Apa yang dilakukan. Gitu ya. Nah, pengulangan akan terus dilakukan sampai kondisi false. Gitu. While selama belum lulus, kamu belum lulus, maka terus kuliah. Ya, kalau sudah lulus, ya sudah. Jadi kan kondisinya false, gitu. True-nya kamu kuliah. Gitu. Oke. Nah, oke, contohnya. Nah, karena tadi ada kondisi, maka diperlukan adanya inisialisasi. Ya, kondisi berarti diperlukan adanya inisialisasi. Kenapa? Ada inisialisasi, ada nilai awal. Ya, ada nilai awal untuk dieksekusi pada kondisi. Ya, dinilai pada kondisi. Apakah kondisinya ini bernilai benar atau salah? Nah, ini ada inisialisasi. Tadi misalkan, while nilai lebih besar dari 65, maka kamu lulus, kamu kuliah. Gitu ya. Ada nilai di situ. Nilai lebih besar dari 65. Nah, dari mana kita tahu nilai ini nilainya lebih besar dari 65? Itu ada nilai inisialisasi. Ya. Contohnya, oke, integer i sama dengan 1. Nah, ini inisialisasinya sama dengan 1. I sama dengan 1. While i kurang dari 7, maka lakukan ini. Ya, lakukan pengulangannya ini. Lihat, i sama dengan 1. Apakah i sama dengan 1 ini kurang dari 7? Kalau benar, lakukan ini, pengulangan. Tapi kalau salah, keluar. Misalkan kalau di sini ternyata inisialisasinya adalah i sama dengan 7. Ya. While i kurang dari 7, sedangkan i-nya saja nilainya 7. Benar salah di sini kondisinya? Ya. Kalau benar, lakukan. Tapi kalau salah, pengulangan ini tidak pernah terjadi. Ya, yang printf ini ya, di outputkan nilai i-nya itu tidak pernah terjadi. Itu. Jadi pengulangannya minimalnya 0. Gitu. Ya, minimalnya adalah 0. Oke. Nah, tadi contoh tadi tentang nilai. Kalau ternyata nilai kamu itu 50 atau 60, sedangkan syarat kelulusan itu lebih besar dari 65. Jadi while i sama dengan atau nilai sama dengan 50 atau 60. While nilai lebih besar dari 65, maka kamu lulus. Ya, dan kuliah. Terus begitu berulang-ulang. Nah, ternyata tadi inisialisasi nilainya adalah 60. Berarti kondisinya bernilai salah dan tidak pernah dilakukan. Itu kuliahnya tidak pernah dilakukan. Oke, itu while. Nah, kalau kita buatkan flowchart mungkin seperti ini ya.
ada inisialisasi, pemeriksaan kondisinya, ada prosesnya, ada increment atau decrement, kemudian proses yang lain. Nah, di situ ada pemeriksaan kondisinya, ya, yang menentukan pengulangan atau tidaknya ada di situ. Gitu, ya. Sini, ya. Ada seperti itu. Nih, contohnya misalkan inisialisasi, periksa kondisi, kalau bernilai salah maka selesai, tapi kalau benar maka lakukan pengulangan. Ya. Nih. Ini while-nya ada di sini. For-nya juga ada di sini. Ya. Oke. Ada yang perlu ditanyakan dulu kira-kira? Kalau tidak ada, saya lanjutkan. Oke, karakteristik untuk yang do dengan while ya. Do dengan while. Nah, do dengan while. Ya. Saya bilang tadi minimalnya adalah 1 kali. Karena lakukan dulu pengulangan, kemudian kondisinya apa. Ya. Nah, kalau kondisinya masih benar dalam lingkup itu, maka dia akan terus melakukan pengulangan. Do lagi, ya, sampai kondisinya false. Nah, contohnya misalkan seperti ini. I sama dengan 1, maka di print out kan, ya, di displaykan, di outputkan nilai I-nya, kemudian ditambah. While I, ya, selama I kurang sama dengan 7, maka lakukan, ya. Tadi I-nya 1, kemudian di outputkan nilainya 1. Ya, yang berikutnya I-nya ditambah dengan 1, maka 2. Di sini I-nya menjadi 2. 2 kurang sama dengan 7. Benar ya nilainya. Maka lakukan lagi di sini. Tampilkan nilainya 2, ditambah lagi menjadi 3. Ya, terus begitu seterusnya sampai di sini nilainya 7. Ya, sini. 6, 7. Di sini 7 kurang sama dengan 7, masih benar nilainya. Maka di outputkan lagi. Tampilkan nilainya 7. Ditambah dengan 1, maka menjadi 8. Begitu masuk ke sini, 8 kurang sama dengan 7. Nilainya salah, ya, false. Maka dia tidak pernah di outputkan lagi, di print ke sini. Ya, karena di sini sudah bernilai false. Itu salah. Jadi sudah selesai. Dia akan keluar dari pengulangan. Ya. Itu. Nah, untuk yang while dengan do while, karena tidak jelas atau ada satu kondisi untuk mengakhiri pengulangannya, maka ini harus hati-hati. Ya, harus hati-hati. Harus didefinisikan kondisi apa yang menyebabkan proses atau program keluar. Ya, kalau tidak, maka program akan terus-menerus melakukan pengulangan sampai komputer hang. Tidak bisa memproses lagi sampai komputer hang. Dia akan terus mengulang. Biasanya ada bunyi gitu ya, terus mengulang. Ya, jadi kondisinya harus jelas. Kondisinya harus jelas. Ya. Nah, ini untuk yang dua ya, jadi pemeriksaannya ada pada di bawah. Ya, jadi bisa kita gambarkan seperti ini flowchart-nya. Ya. Nah, jadi kalau soal dari saya, misalkan kalian sebelum membuat satu program, tolong dibuatkan dulu flowchart-nya, tolong dibuatkan dulu deskripsinya, algoritma dengan deskripsinya. Ya, dengan bentuk deskripsi. Maka buat seperti itu, ya. Atau buat algoritma flowchart, ya, dengan flowchart. Maka kamu harus buatkan dengan flowchart, ya, sebelum membuatnya dengan pseudocode. Oke.
Oke, ringkasannya seperti ini ya. Untuk yang for, jumlah pengulangannya diketahui betul, ya. Sedangkan while dengan do while ini tidak. Nah, tidak pasti berapa banyak pengulangan. Oke. Nah, pengecekan kondisinya kalau for iya, ya. While juga iya, tapi di awal. Sedangkan yang do while di akhir. Nah, jumlah pengulangannya minimalnya, ya. Kalau for memang sesuai dengan yang dituliskan di situ. Pengulangannya ada berapa? Ya, katakanlah minimalnya 1 kali, gitu ya. Nah, minimalnya 1 kali. Tapi itu sesuai dengan apa yang dituliskan di akhirnya itu, ya, di for-nya itu. Sedangkan while itu tidak atau 0, ya. Sedangkan do while itu 1 kali jumlah pengulangannya. Oke. Nah, ini ada beberapa soal untuk latihan. Jadi kalian bisa kerjakan, ya. Bisa kalian kerjakan. Ya. Di sini ada yang menggunakan while, do while, atau yang menggunakan for. Ya. Nah, ini kalian coba kerjakan, ya. Boleh kalian atrak-atrak dulu. Bagusnya sih misalkan pakai Visio, kalian gambarkan, kirim ke saya, ya, sebagai latihan. Oke. Bisa menggunakan deskripsi, bisa menggunakan flowchart, ya. Deskripsi, flowchart, atau pseudocode, ya. Coding program, gitu, ya. Jadi buat program untuk menampilkan angka dari 1 sampai 10, ya, menggunakan while, do while, dan for. Ya. Kemudian yang kedua, tuliskan algoritma untuk menuliskan teks lagu anak. Ya. Nih. Anak ayam yang jumlahnya sekian, turun 1, tinggal berapa, terus begitu, ya. Kemudian buat program untuk menampilkan semua bilangan genap dari 1 sampai 20. Ya, kemudian tampilkan semua bilangan kelipatan 7 yang habis dibagi 2 dari 1 sampai 50 dan seterusnya. Oke. Nah, ini soal-soalnya kalian coba dibuatkan sebagai bahan latihan, ya. Bahan latihan. Oke. Itu ya. Ada pertanyaan dulu kira-kira? Kali ada pertanyaan. Bapak, Ya. kalau buat soalnya terakhir dikumpul kapan, Pak? Kalau sebanyak ini seminggu kamu sanggup nggak? Ya Allah. Oke, lihat ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21. Ada yang sanggup? Oke, yang bagian yang halaman ini saja. Ya, halaman ini saja. 1 sampai 10 dengan while, do while, dan for. Terus algoritma untuk menuliskan teks, bilangan genap 1 sampai 20, kelipatan 7 yang habis dibagi 2, 1 sampai 50, dan seterusnya, ya, sampai mengalihkan dua buah bilangan tanpa menggunakan operator ini, ya. Oke, halaman ini saja, silakan kalian buat itu sebagai bahan latihan. Nah, kalian punya aplikasinya yang Dep C++?
Sudah punya belum? Tidak ada, Pak. Nggak ada. Tidak. Oke. Nah, programnya seperti ini. Ya. Kalian bisa download di sini. Ya. Ini ada repository. Kalian bisa download di sini. Oke, kelihatan jelas ya? Ada source code. Kalian cari dev C++. Dia akan masuk sini. Ya. Nah, kalian download aja. Ya. Kalau nggak salah filenya mungkin 40 mega. Ya, bisa di-download. Oke. Karena ini yang free. Itu kalau yang Borland C++, Borland C itu berbayar. Tapi pakai ini saja. Ya. Oke, ada yang perlu ditanyakan lagi? Ini untuk programnya. Kalau yang algoritmanya kayak flowchart gitu, kalian bisa pakai Visio. Kalau yang deskripsi, kalian bisa tuliskan di Word. Karena kalau deskripsi, misalkan langkah-langkah memakai sepeda motor, misalkan. Atau langkah-langkah untuk menelpon, ya. Langkah-langkah untuk menelpon, berarti kan kalian ambil handphonenya, kemudian diaktifkan, kemudian dicari nomornya, dipilih menunya, cari nomornya, baru ditelepon kalau sudah ditemukan. Ya, tunggu nada deringnya, tunggu nada sambungnya. Kalau sudah ada, terus kalian berbicara. Kalau sudah selesai berbicara, kalian matikan dan handphonenya disimpan lagi. Ya, misalkan itu langkah-langkah. Itu dengan deskripsi. Ya, kalau dengan flowchart tadi Visio, deskripsi kalian bisa tuliskan di Word, ya, pseudocode kalian bisa tuliskan di dev C++ ini atau di Word juga boleh. Ya. Atau kalau yang flowchart kalian tidak punya Visio, kalian gambarkan di kertas, nanti difotokan aja email ke saya. Oke. Ada yang perlu ditanyakan dulu? Tidak, Pak. Oke, tidak, cukup jelas. Kalau ada yang kurang jelas, silakan bebas bertanya, boleh di WhatsApp grup, ya. Kan itu ditanyakan saja. Oke? Iya, Pak. Oke. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri kuliahannya. Selamat malam, selamat beristirahat. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.